Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, 20 tahun sholat tahajud tapi masuk neraka. Ternyata akibat melakukan hal ini di dunia. Sholat tahajud menjadi ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari seusai sholat isya hingga terbitnya fajar dan setelah bangun tidur. Bahkan pengerjaan sholat tahajud ini paling diutamakan setelah sholat fardu 5 waktu. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam, hadis riwayat Muslim. Bahkan waktu pelaksanaan sholat tahajud termasuk ke dalam waktu mustajab memanjatkan doa. Menurut buku kumpulan doa mustajab pembuka pintu rezeki dan kesuksesan, susunan Denny Lesmana, pengamalan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam terakhir atau malam hari mendekati sholat subuh atau sahur. Melalui surat Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Berkaitan dengan sholat tahajud, ada sebuah kisah mengenai seorang ahli tahajud yang tidak mendapat jaminan surga. Mengapa demikian? Simak ceritanya berikut ini sebagaimana dilansir dari buku Keajaiban Tahajud, Subuh, dan Duha untuk hidup berkah, bergelimang harta, sukses, dan bahagia karya Ferry Taufik Al-Jaqwin. Al-Kisah, seorang ahli tahajud bernama Abu bin Hashim, ia merupakan seorang yang rajin mengerjakan sholat tahajud dan tidak pernah meninggalkannya selama 20 tahun. Suatu ketika saat ia ingin mengambil air wudhu, sesuatu mengejutkannya. Sebuah sosok duduk di pekarangan rumahnya. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Mendengar pertanyaan Abu bin Hashim, ia lalu menjawab seraya tersenyum ke arahnya, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kemudian kembali bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab pertanyaan Abu bin Hashim untuk kedua kalinya, "Saya diberitahu untuk menemukanmu pelayan Allah." Dilihat dari Abu bin Hashim, malaikat itu memegang buku yang cukup tebal. Lagi-lagi ia melontarkan pertanyaan kepada malaikat tersebut. "Oh malaikat, buku apa yang kau bawa?" "Saya akan buka." Malaikat itu lantas membuka buku tersebut. Abu bin Hashim percaya namanya tercatat di sana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Abu bin Hashim tidak tercantum di dalam buku tersebut. Abu bin Hashim kemudian meminta malaikat itu untuk mencari namanya kembali. Selanjutnya, malaikat utusan Allah itu kembali meneliti buku dengan cermat sembari berucap, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar jawaban dari sang malaikat, Abu bin Hashim menangis terseduh-seduh. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." "Wahai Abu bin Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda," tutur malaikat tersebut. Penasaran, Abu bin Hashim bertanya lagi kepada malaikat mengenai penyebab namanya tidak tercantum. Malaikat kemudian menjelaskan, "Anda bersedia pergi ke Allah tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri." Ada tetangga Abu bin Hashim yang sakit atau kelaparan namun beliau tidak melihat atau membantunya untuk memberi makan. Karenanya sosok Abu bin Hashim yang tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah tidak tercantum namanya dalam buku tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah? Tambah sang malaikat. Hal itu lantas membuat Abu bin Hashim menyadari sesuatu. Hubungan pemujaan manusia tidak hanya berfokus untuk Allah semata, melainkan juga sesama manusia. Menurut Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ibadah yang diimbangi dengan perbuatan tercela bisa menjadi seseorang masuk neraka. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi masih bermasalah dengan tetangganya, maka ada yang salah dengan sholatnya itu, tutur Ustadz Adi Hidayat. Pendiri Quantum Ahyar Institute ini sebagaimana ditayangkan kanal ceramah pendek di jaringan YouTube mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu ialah yang datang kepada Allah dengan membawa pahala, sholat, zakat, akan tetapi di dunia ia telah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tidak hak, menumpahkan darah yang lain, memukul orang lain. Maka kebaikannya diambil dan diberikan kepada korban-korbannya, sampai jika kebaikannya habis dan tanggungannya belum selesai, kesalahan dosa yang ada pada orang-orang tersebut diambil dan dilimpahkan kepadanya. Kemudian ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang sholat tapi rajin mencela orang lain, maka ditransfer pahala sholatnya itu kepada orang yang dia cela. Jelas Ustadz Adi Hidayah. Jika orang sholatnya benar, kata Ustadz Adi, maka ada 5 hal yang dia dapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doanya cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupannya, dan baik dalam perilakunya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Memperhatikan dan menyimak hadis tentang orang yang bangkrut tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Ciri orang yang akan bangkrut di akhirat nanti ditandai bahwa orang itu sholat secara ritual atau individual, yakni orang tersebut rajin sholat, tertib puasa, dan rutin membayar zakat. Namun disayangkan ia tidak soleh secara sosial, ditandai dengan banyaknya kesalahan yang ia perbuat terhadap sesama dengan suka mencaci maki, menfitnah, makan harta secara tidak sah, menumpahkan darah orang yang dilindungi, serta suka melakukan tindak kekerasan semisal memukul dan sejenisnya. Hal ini juga sebagai peringatan orang yang hanya mementingkan kesalehan ritual dan tidak soleh secara sosial. Bisa juga sebagai peringatan bagi orang yang ibadah vertikalnya tertib, namun tidak memiliki efek manfaat kepada sesama. Dikarenakan di akhirat dinar dan dirham sudah tidak laku dan diberlakukan lagi, maka amal solihlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain akan diambil buat membayar atau menebus kesalahannya. Jika mencukupi tentunya tidak terlalu bermasalah, namun jika belum mencukupi padahal amal solehnya telah habis sementara tuntutan orang yang dirugikan belum selesai, maka dosa orang yang dirugikan tadi diambil untuk dibebankan pada orang yang berbuat salah tadi. Sehingga cerita orang bangkrut di hari akhirat itu memiliki banyak amal kebaikan, namun sayangnya kesalahan pada sesama lebih besar nilainya dari pahala yang berhasil ia kumpulkan. Nasib akhirnya bisa ditebak karena amal kebaikannya habis dan saldo dosanya bertambah, maka tempat akhirnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, agar kita selamat dari kebangkrutan akhirat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, selalu waspada agar jangan sampai kebanyakan melakukan kesalahan dan dosa pada sesama baik berupa ucapan, sikap, maupun perbuatan. Ketiga, selesaikanlah di dunia. Jika kita memiliki kesalahan pada sesama dengan jalan menyesali dan meminta maaf kesalahan itu, serta kalau perlu gantilah kerugian itu agar mendapatkan pengampunan dan kerelaan orang yang kita rugikan. Keempat, usahakan bahwa timbangan amal kebaikan kita tetap lebih banyak dan berat dibanding timbangan dosa dan kesalahan kita baik kesalahan pada Allah maupun terhadap manusia. Pada dasarnya orang yang telah beramal soleh tidak akan menjadi orang yang bangkrut bila ia melakukannya secara benar. Karena amal soleh yang dilakukan secara benar bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Orang yang salah secara benar tentu ia akan selalu berupaya untuk tidak melakukan dosa kepada orang lain. Bukankah sholat sebenarnya untuk mencegah dan perbuatan keji dan mungkar? Dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sebaliknya, orang yang tidak benar sholatnya yaitu mereka yang lalai tentang makna sholat, mereka akan tetap tergolong sebagai orang yang celaka. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Karena orang seperti itu setelah sholat pun tetap suka berbuat dosa, misalnya menyakiti atau membuat susah orang lain. Berikutnya adalah puasa. Puasa yang dilakukan dengan benar akan menjadikan yang bersangkutan sebagai yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu mereka yang selalu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Antara lain tidak menyakiti atau menyusahkan orang lain. Sebaliknya, puasa yang tak benar misalnya yang hanya mampu menahan perut dan farajnya, tidak akan berhasil mengendalikan diri dari perbuatan dosa terutama kepada manusia. Begitu juga dengan zakat dan sedekah. Zakat atau sedekah yang dikeluarkan secara benar bisa mensucikan dan membersihkan jiwa yang bersangkutan. Dari Quran Surat Taubah ayat 103. Benar yang dimaksud adalah sedekah atau zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas tanpa ada unsur pamer, serta tanpa menyakiti perasaan si penerima. Kenapa bisa orang yang sepanjang hidupnya sholat tetapi tidak diridhoi atau diterima oleh Allah? Semua itu pasti ada penyebabnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mulai dari sebuah hadis sahih yang menyatakan beberapa alasan sholat tidak pernah diterima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
Sesungguhnya, tapi tidak diterima sholatnya. Mungkin karena ia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Sahih At-Targhib 529. Ada juga hadis lain yang memperkuat keterangan mengenai orang-orang yang sholatnya tidak pernah diterima ini. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Mereka bertanya, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau beliau bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis ini sahih berdasarkan riwayat Ahmad dalam Al-Musnad 5310. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tahrij Al-Miskah. Alasan lain orang yang tidak pernah diterima sholatnya karena sebagian orang ada yang tergesa-gesa berwudu. Akibatnya tidak sempurna wudu saja, tapi juga ada sebagian anggota tubuh yang tidak basah terbasuh air. Maka yang demikian wudunya menjadi tidak sah, maka sehingga sholat pun menjadi tidak sah. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Amir bin Al-Ash, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, seorang muslim harus memperhatikan bagaimana caranya berwudu, mulai dari berwudu hingga saat melaksanakannya. Seorang muslim hendaknya senantiasa memperbaiki amalan sholat karena amalan sholat ini adalah yang paling pertama diperiksa saat seorang muslim meninggal dunia dan berada di alam kubur. Sholat adalah ibadah yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya. Sholat di dalam Islam ada yang wajib dan sunnah. Semua hidup seorang muslim diisi dengan sholat. Jika tidak mampu sholat berdiri maka dilakukan dengan duduk. Jika sholat tidak mampu berdiri maka dilakukan dengan duduk, dan jika masih tidak bisa dilakukan dengan berbaring. Jika berbaring tidak bisa maka dengan isyarat jari. Kalau isyarat jari masih tidak bisa, maka sholat cukup dibaca dalam hati. Jika masih tidak bisa sholat di dalam hati, maka pada saat itulah seorang muslim disolatkan alias mati atau meninggal dunia. Maka pertanyaan terbesar, apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Sudahkah sholat kita memenuhi syarat dan rukunnya? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.